Salam, ya puji nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh berkesempatan kembali beribadah dan pagi hari ini kita akan bersama-sama menggumulkan satu tema yang merupakan satu tema selama bulan ini, yaitu kita bergumul tentang nama-nama Allah ya, kita belajar tentang nama-nama Allah. Satu bagian firman Tuhan yang mendasari renungan kita pagi hari ini terambil dari Mazmur 23, nanti kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian, demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tokatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh, melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih berkomitmen dalam hidup kita untuk melakukan setiap firman itu setiap saat. Bapak Ibu jemaat sekalian, melalui nats yang kita baca, kita akan menggumulkan satu tema, yaitu Yehovah Rafa, salah satu nama daripada Allah, nama panggilan daripada Allah yang artinya Tuhan menyembuhkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita berbicara nama panggilan itu seringkali mencerminkan aspek nyata yang ada dalam diri seseorang yang menerima panggilan itu. Ya, saya teringat ketika saya masih kecil sampai menjelang remaja, ada satu panggilan yang itu diberikan pada saya oleh teman-teman saya, meskipun kadang-kala ketika saya pikirkan ini agak bulian gitu ya, karena berbicara tentang ya salah satu aspek ciri yang ada dalam diri saya yang itu merupakan yang seringkali jadi olok-olok mereka gitu ya, dan itu melekat gitu ya panggilan itu, karena apa? Ketika saya lihat memang benar ya panggilan mereka terhadap saya, dan itu mencerminkan sedikit banyak meskipun tidak tepat, itu sudah menggambarkan siapa saya ya. Nah, jadi ketika kita berbicara nama panggilan, seringkali memang itu mencerminkan beberapa aspek yang nyata atau karakter dan ataupun atribut yang ada dalam diri seorang. Ya, salah satu contohnya gini. Ya, di dalam cerita fiksi ada sebutan gini ya, dua tokoh ini mungkin kita nggak asing gitu ya. Yang satunya Superman, yang satunya itu Wonder Woman. Meskipun mereka adalah orang-orang yang punya nama asli gitu ya, tetapi dia disebut Superman gitu ya, karena dia itu menggambarkan ciri yang ada dalam dirinya. Superman ini adalah seorang yang punya kekuatan luar biasa, super dibandingkan dengan orang lain, sehingga di dalam cerita itu dia disebut Superman gitu ya, orang yang lebih laki-laki yang pada umumnya gitu ya. Dan juga ada satu kisah film ya yang menceritakan tentang seorang wanita yang juga memiliki kekuatan luar biasa ya, perkasa gitu ya. Dia disebut Wonder Woman ya. Jadi ini sebutan-sebutan panggilan-panggilan yang memang menggambarkan atau melekat ya, menggambarkan bagaimana keberadaan orang tersebut yang itu memang melekat dalam kepribadiannya. Dan tentunya saya nggak tahu apakah kita di sini juga punya nama sebutan, nama panggilan gitu ya, yang tentunya itu oleh teman-teman kita diberikan karena menggambarkan ciri kita. Nah, demikian juga ketika kita berbicara tentang panggilan Allah gitu ya, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya itu juga menggambarkan bagaimana keagungan dan ciri yang itu melekat pada Allah ketika kita berbicara itu. Dan kita bersyukur ketika kita belajar firman Tuhan Alkitab sepanjang minggu-minggu sebelumnya, kita melihat bahwa ada banyak hal-hal yang luar biasa yang itu melekat pada Allah, sehingga melalui konteksnya ya di dalam bagian itu Allah disebut dengan macam-macam gitu ya. Minggu lalu kita belajar tentang Yehovah Rohi gitu ya. Ya, Allah
gembalaku ya, Allah gembalaku. Dan kemudian banyak lagi, mungkin El Shaddai dan sebutan-sebutan lain. Artinya sebutan itu adalah sebutan yang memang menggambarkan bagaimana keagungan dan sesuatu yang itu ada dalam diri Allah. Nah, dalam bagian yang kita baca pagi hari ini kita belajar tentang Allah, salah satu panggilan Allah yaitu Yehovah Rafa. Satu panggilan yang artinya Tuhan menyembuhkan. Dan itu juga yang kita lihat dalam bagian Mazmur 23. Pemazmur mengungkapkan sebuah panggilan yang itu saya pikir panggilan yang luar biasa, dan itu bukan panggilan salah-salah dia, tetapi sebuah panggilan yang diberikan kepada Allah itu sebagai ungkapan pengalaman pribadinya. Dan sesuatu yang luar biasa ketika kita lihat dalam Mazmur 23, ya pemazmur mengawali dengan dia menyebut Allah itu sebagai gembala yang baik tanpa keraguan. Ya, dia sebut Allah itu adalah gembala yang baik, ya, tanpa ada satu keraguan. Nah, memang kita melihat bahwa kenapa dia bisa menyebut Allah itu gembala baik. Tentunya ini kental dengan nuansa pengalaman pribadi, karena pemazmur sendiri yaitu Daud adalah seorang yang tahu persis, ya, bagaimana sebagai seorang gembala. Dan ketika dia menyebut Allah sebagai gembala yang baik, dia mengerti bahwa dia tahu apa yang akan dilakukan Allah, ya. Dia tahu apa yang akan dikerjakan Allah, ya, bagi domba-dombanya. Dan itulah yang dipahami, ya, oleh pemazmur tentang Allah, ya, bahwa di dalam sang gembala itu melekat banyak karakteristik atau sesuatu atau kemampuan-kemampuan yang akan dinyatakan bagi umatnya. Jadi dia mengawali sebutan itu dengan sang gembala, tetapi bukan berarti kemudian pemahamannya sampai di situ, tidak. Tapi ketika kita baca lebih lanjut, ya, dia tahu bahwa sebagai sang gembala ada banyak hal yang akan dikerjakan oleh Allah di dalam umatnya. Ya, kita tahu pengalaman Daud, kalau kita lihat kisahnya, dia katakan, saya menjaga domba, tapi kalau ada yang macam-macam saya akan lawan singa atau apapun gitu ya. Dan juga mungkin kalau ada gembalanya sakit, saya juga akan pelihara dengan baik. Dan itu juga yang ingin dinyatakan oleh pemazmur dalam bagian ini. Di dalam diri sang gembala, dia katakan gembalaku itu, ya, ada hal-hal luar biasa yang akan dinyatakan bagi umat Tuhan dan bagi umatnya. Dan sesuatu yang menarik ketika kita perhatikan dalam bagian ini, ya, secara khusus kita melihat di dalam Mazmur 23, ya, dan juga kita melihat di bagian yang ayat yang ketiga. Ya, satu hal yang menarik ketika pemazmur juga menunjukkan salah satu karakteristik yang melekat pada diri Allah sang gembala itu. Ya, dikatakan di sini kalau dalam terjemahan, ya, King James gitu ya, version dia katakan demikian. Dia memulihkan jiwaku, dia menuntunku di jalan kebenaran demi namanya. Itulah yang dilihat oleh pemazmur sang gembala itu, bahwa di dalam diri kepribadiannya, keberadaannya sebagai sang gembala melekat satu, ya, karakteristik, satu ciri, satu kemampuan yang menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang memulihkan umatnya. Dia adalah Allah yang mampu menyembuhkan umatnya. Dia adalah Allah yang senantiasa, ya, berusaha menolong, memulihkan umatnya. Dan itulah sebutan yang biasa dikenal dengan Yehovah Rafa. Itu yang dilihat dalam diri pemazmur, ya. Dia tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang memulihkan. Dan tentunya ketika kita berbicara pemulihan yang Allah kerjakan, ya, Allah yang menyembuhkan, karya penyembuhan yang dia kerjakan, itu berbicara tentang sesuatu yang holistik, sesuatu yang menyeluruh, ya, bukan hanya secara fisik saja, tetapi dia dapat mengerjakan semuanya itu secara rohani, secara keseluruhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dari Tuhan, ketika kita melihat bagian ini, itu yang dilihat oleh pemazmur, dan itu bukan sekedar dia katakan dia adalah Allah yang memulihkan, tidak. Tapi ketika kita lihat dalam bagian lain, ya, ini menunjukkan bagaimana seperti yang disampaikan dalam Mazmur 103 ayat 3. Pemazmur katakan, dia mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Kita melihat ini adalah sebuah ungkapan yang tidak didasarkan atas yang didengar dari orang lain, tidak. Tapi kita tahu bahwa ungkapan ini berdasarkan pengalaman Daud
yang kita tahu bahwa dia sudah mengalami banyak hal dalam kehidupannya. Ya, bukan hanya masalah dari luar saja, tetapi juga berbicara tentang masalah dari dalam dan banyak hal. Bahkan pernah sampai Daud mengalami dia dalam satu titik di bawah, dia harus lari, ya dia harus lari dari keluar negara Israel dan kemudian dia menjadi orang pelarian. Banyak hal yang dia alami, ya. Sebelum dia menjadi raja, kita tahu bahwa dia juga harus lari dari raja sebelumnya, yaitu Saul. Dia berusaha dibunuh. Dan kemudian dia juga banyak kehilangan, mengalami sakit dan lain sebagainya. Dan bukannya sampai di situ saja, ya di dalam sebuah peristiwa di titik di mana secara prestasi dia ada di titik puncak. Disitulah sebenarnya dia sedang mengalami satu titik bawah, yaitu ketika dia jatuh dalam perselingkuhan dengan Batseba. Yang terjadi dia melihat bahwa itu yang terjadi di dalam kehidupannya. Dan kemudian itu pun berdampak ketika dia ada bermasalah dengan anaknya Absalom dan banyak kasus yang dihadapi di dalam kehidupannya. Tetapi melalui semua itu dia menyatakan bahwa dia melihat bagaimana Sang Gembala Agung itu. Allah Sang Gembalanya adalah Allah yang Yehovah Rafa, Allah yang memulihkan dan Allah yang juga menyembuhkan dirinya. Itu yang Daud lihat dan dia melihat bahwa bagaimana begitu luar biasanya Allah mengerjakan pemulihan dalam kehidupannya. Dia jatuh dalam dosa, dia mau dibunuh, dia mengalami sakit yang luar biasa, tetapi Tuhan boleh memulihkan dia. Dia jatuh dalam dosa, Tuhan juga memulihkan dia. Dan banyak hal lagi yang dialami oleh Daud, yang kemudian itu dia melihat bagaimana karya pemulihan Allah boleh dikerjakan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal ini juga yang dikerjakan Allah, bukan hanya kepada Daud, tapi kita melihat hal itu juga yang dikerjakan oleh Allah di sepanjang sejarah bangsa Israel. Itu yang ditunjukkan Allah bahwa dia adalah Allah Yehovah Rafa, Allah yang memulihkan, Allah yang menyembuhkan bagi umatnya. Kalau kita lihat bagaimana perjalanan Israel sebagai salah satu umat Tuhan, umat pilihan ya, sebagai umat pilihan Allah. Ya bagaimana ketika di dalam sejarah perjalanannya keluar dari Mesir, ketika Musa dan bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, kita melihat bagaimana yang terjadi dengan mereka. Ya dikatakan di dalam Keluaran pasal 15 ayat 26, ya ketika mereka sudah menyeberangi laut terbelah, mereka sampai di suatu tempat yang begitu mengerikan, ya di mana airnya tidak bisa diminum, ya di Masa dan Meriba. Sesuatu yang kemudian membuat mereka menggerutu, ya membuat mereka bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ya, mereka baru saja lolos ya daripada tanah Mesir, diperbudak selama 400 tahun di Mesir. Tetapi setelah mereka berangkat, mereka harus sampai di sebuah tempat yang itu kemudian menjadi salah satu dari sekian banyak sungut-sungut yang muncul dalam kehidupan bangsa Israel. Mereka mendapati air yang tidak dapat diminum. Tetapi dalam hal itu di mana kita melihat bahwa Allah adalah Allah yang juga memperhatikan mereka. Kemudian Allah katakan ya di dalam Keluaran 15 ayat 26, dia katakan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ada harapan yang dinyatakan Allah. Ya, kita melihat itu yang dikerjakan Allah kepada bangsa Israel ketika mereka baru keluar dari tanah Mesir. Apakah kemudian sampai di situ berhenti? Tidak. Ketika kita melihat perjalanan sejarah orang Israel juga, Yehovah Rafa juga dinyatakan dalam kehidupan mereka. Di mana ketika pada zaman Yeremia, itu pun yang sekali lagi terjadi dalam kehidupan orang Israel. Ya bagaimana kita tahu bahwa orang Israel itu bukan orang yang setia gitu ya, bukan orang yang taat tunduk kepada apa yang Allah mau, bukan umat yang menurut ya, tetapi umat yang katakan tegar tengkuk, itu dikatakan. Dinyatakan di situ bahwa mereka sedang mengalami situasi yang memang tidak begitu enak ya. Setelah Yeremia menyaksikan bagaimana bangsa Israel harus hancur ya karena mereka harus dikepung oleh Babel gitu ya.
Dia melihat Yerusalem harus hancur dan jatuh di tangan Mesir. Tetapi di tengah-tengah situasi yang demikian, karena ketidaksetiaan orang Israel, ada janji Allah juga dinyatakan. Allah sang penyembuh, Allah yang memulihkan itu juga tetap memperhatikan mereka. Allah yang sang gembala agung itu juga tetap memperhatikan mereka. Dikatakan di Yeremia 30 ayat 17, ya dikatakan, sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Itu situasi dan kondisi yang dihadapi oleh orang Israel pada zaman Yeremia. Kita melihat bagaimana mereka juga mengalami situasi yang menyesakkan. Situasi yang itu sebenarnya bukan akibat karena mungkin kesalahan orang lain tidak, tetapi juga karena akibat ketidaksetiaannya. Namun di dalam kondisi yang demikian, Allah yang adalah Yehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Allah yang memulihkan, itu juga kembali menyatakan dirinya kepada umat Israel. Itu yang terjadi dengan umat Israel, Bapak Ibu Tuhan. Dan juga kita juga melihat bagaimana pada zaman Yesaya juga demikian. Bahwa umat Israel pun mengalami situasi yang mirip seperti zaman Yeremia. Mereka harus dijajah dan kembali mereka harus mengalami kehancuran. Tetapi di tengah-tengah situasi itu, melalui Yesaya 30 ayat 26 ayat juga menyatakan, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari, pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulannya. Jadi kita melihat situasi yang juga mirip dihadapi oleh Yeremia, ya. Israel juga telah memalingkan muka. Ketidaksetiaannya berakibat bahwa mereka harus menderita. Namun di tengah-tengah situasi yang demikian, Allah tidak berubah. Dia tetap memperhatikan umatnya dan dia ingat akan Israel. Dia dikatakan bahwa Allah akan menyembuhkanmu, ya, dan Allah akan menyembuhkan bekas pukulan. Allah yang memulihkan. Itu adalah karakteristik yang melekat dalam diri Allah, bahwa Allah itu adalah Allah yang memperhatikan dan memulihkan umatnya. Jadi kita melihat Bapak Ibu Tuhan, ketika kita melihat bagaimana karya Allah ini dikerjakan, ada satu poin yang itu juga harus kita simak baik-baik, ya, bahwa kita melihat bahwa setiap karya dan kebaikan Allah, setiap karya pemulihan yang Allah kerjakan dalam umat Israel, itu juga itu semua adalah karena semata-mata adalah anugerah Allah. Ketidaksetiaan Israel, tetapi bukan berarti kemudian Allah berubah akan identitasnya, akan cirinya, karakternya, yaitu Allah sebagai Allah penyembuh. Tidak. Tapi kita melihat di sini bahwa Allah tetap memperhatikan mereka, ya. Ketika Allah memulihkan Israel, kita tahu kondisi mereka. Mereka bukan dalam posisi yang baik-baik saja, bukan posisi sebagai umat Allah yang setia, bukan. Tapi posisinya sebagai umat Allah yang mulai menyondongkan diri kepada hal yang lain di luar Allah. Itu yang Allah kerjakan. Bagaimana pemazmur melihat bahwa ada alasan ketika dikatakan dia gembalaku. Karena di dalam sang gembala itu tersimpan karakter, ya, tersimpan atribut kemampuan yang luar biasa. Dan salah satunya adalah dia adalah Allah yang memulihkan umatnya. Bapak Ibu Tuhan, ketika kita melihat bagian itu, ini peristiwa yang terjadi 2 sekian ribu tahun yang lalu dalam Alkitab, ya, lebih dari 2000 tahun yang lalu sebelum zaman Yesus terjadi. Kita melihat dalam bagian ini, saat ini juga Allah yang sama ada sebagai Yehovah Rafa bagi kita. Allah yang sama juga ada di mana yang sebagai Allah yang saat ini juga kita sembah. Allah yang memulihkan, Allah yang mampu, ya, mengangkat kita dalam setiap kondisi kita. Dan Allah yang sama yang juga menantikan setiap kita boleh datang kepadanya, ya, dengan membawa setiap pergumulan hidup kita kepada Allah. Bapak Ibu Tuhan, mungkin kita saat ini mengalami penyakit fisik, ya, atau mungkin penyakit-penyakit yang lain. Dan kemudian kita berpikir bahwa ini harus menjadi sesuatu yang utama yang Tuhan kerjakan. Itu seringkali yang terjadi, kan? Apa yang seringkali terjadi seperti yang orang Israel katakan. Dia mengalami kondisi lemah, tetapi kemudian dia tidak melihat dirinya, tetapi kemudian dia melihat Tuhan. Tuhan,
ayo kerjakan ini ya, dia bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu yang terjadi. Itu juga yang banyak kali terjadi dalam kehidupan kita. Meskipun Allah tidak berubah, tapi kita perlu ingat bahwa kita tahu bahwa Allah menyembuhkan, Allah dapat memulihkan, dan Allah dapat mengangkat kita dari segala kesakitan kita. Namun kita perlu tahu juga bahwa Allah juga punya cara yang kadangkala tidak sama dengan apa yang kita pikirkan. Allah punya cara yang juga kadangkala tidak, yaitu jauh berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Ya, kita berharap ketika kita sakit mungkin kita berharap saya mau sembuh gitu ya. Tapi kita tahu bahwa meskipun Allah yang tidak berubah itu, tetapi kita harus ingat juga bahwa Allah punya cara ya untuk dia mengangkat kita. Allah punya cara tersendiri ya. Allah punya cara main yang kadang-kala berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Ya, tetapi kita perlu ingat bahwa dia adalah Yehovah Rafa, yang Allah yang memulihkan dan Allah yang menyembuhkan, dan semua tidak bergantung pada diri kita, tetapi karena anugerahnya. Bapak Ibu Tuhan, kita melihat melalui bagian ini ya, bahwa apa yang Allah kerjakan dalam hidup kita umatnya ya, ketika kita melihat bagaimana perjalanan Israel, kita mengingat ada satu hal yang Allah boleh ingatkan dalam kehidupan kita. Ya, kita memang perlu persembuhan, kita perlu pemulihan, tapi kita diingatkan satu hal. Bagaimana Allah ketika dia menolong Israel. Allah mengingatkan kita bahwa yang paling penting dalam hidup umat bukanlah ya berkat-berkat atau karya-karya, termasuk di dalamnya karya penyembuhan, tidak. Allah mengingatkan bahwa bukan itu yang paling penting. Yang paling penting yang ada dalam hidup kamu adalah bahwa kita harus ya, bahwa yang paling penting adalah Allah sendiri itu gitu ya. Oleh karena itu ketika kita melihat bagian-bagian ya janji pemulihan Allah, dia katakan dia memberikan ketetapan. Engkau harus berbalik kepadaku. Engkau harus berbalik kepadaku. Artinya apa? Allah menunjukkan bahwa Pak, berkatnya itu, karya itu tidak penting. Yang paling penting adalah kita boleh melihat pribadi si pemberi itu. Yang penting bukan berkatnya atau karyanya, tetapi sumbernya. Oleh karena itu artinya bahwa kita perlu ya tidak hanya fokus mengejar karya-karya Allah. Saya mau sembuh, tapi kemudian kita mengabaikan sesuatu yang penting, yaitu relasi yang intim dengan Tuhan. Itu Tuhan tidak mau. Jadi yang utama bahwa Allah tidak berubah. Allah adalah gembala baik dan dia adalah Allah yang menyembuhkan. Tapi Tuhan terus menekankan dalam kehidupan kita bahwa yang paling penting dalam hidupmu bukan berkatnya, bukan karya Allah itu, tetapi si pemberi berkat. Oleh karena itu mari bersama-sama pagi hari ini ya, di dalam kehidupan kita saya percaya banyak hal yang mungkin kita hadapi. Kita mungkin tidak sakit secara fisik, tetapi mungkin kita sakit secara lain sebagainya. Ya, fisik dan teman-temannya dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa Allah adalah Yehovah Rafa, Allah yang mampu menolong kita, Allah yang mampu mengangkat kita, Allah yang mampu memulihkan kita. Tetapi kita diingatkan bahwa jangan fokus pada itunya, ya, mau dipulihkan. Tetapi mari bersama-sama kita mencari Tuhan. Kita membangun relasi intim, relasi yang dekat dengan Tuhan di dalam kehidupan pribadi kita. Sehingga berkatnya itu juga yang akan mengikuti kita. Amin. Tuhan memberkati kita.